from Ika 6, I will explain instructional communication as a means of developing self-actualization of visually impaired people. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup secara kolektif dalam kesatuan sosial yang besar maupun kecil, di mana mereka berinteraksi, bekerja sama, dan berbagi pengetahuan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Sayangnya, penyandang tunanetra sering mengalami diskriminasi dalam masyarakat. Menurut Ismail Prawira Kusuma, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), anggapan bahwa tunanetra sama dengan sakit adalah penghambat tercapainya tingkat kehidupan bermasyarakat secara aktif. Jadi, ketidakmampuan untuk mendapatkan surat keterangan sehat seringkali menjadi penghalang bagi penyandang tunanetra untuk mendapatkan pekerjaan dan pendidikan yang layak. Karena keterbatasannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari, menjadi penyandang tunanetra sering menjadi masalah dalam hidup seseorang. Mereka yang mengalami luka di indera penglihatan yang menyebabkan mereka kurang dalam kemampuan melihatnya, bahkan mungkin sampai kehilangan kemampuan melihatnya sama sekali. Itu disebut tunanetra menurut Gunadi 2011. Setiap warga negara berhak atas pendidikan menurut pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Program pendidikan yang diterapkan lebih menekankan pengembangan kemampuan untuk menjadi orang yang mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 Bab 2 Pasal 2, pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu peserta didik dengan kelainan fisik dan kelainan mental, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai individu dan anggota masyarakat dengan cara timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar mereka. Selain itu, pendidikan luar biasa bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan mereka dalam dunia kerja atau mengikuti pendidikan. Yayasan Mitra Netra mengajarkan keterampilan dasar kepada penyandang tunanetra dengan cara yang mirip dengan panti sosial Bina Netra yang diawasi oleh Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mendirikan lembaga yang membantu tunanetra mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini adalah dasar untuk dirinya Yayasan Mitra Netra. Namun, Yayasan Mitra Netra tidak menganggap penyandang tunanetra sebagai penghuni panti, di mana mereka ditempatkan di asrama untuk mendapatkan bantuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan, serta bantuan dasar lainnya. Muiz, Kepala Bagian Rehabilitasi dan Diklat Yayasan Mitra Netra, mengatakan bahwa keluarga dan lingkungan sosial adalah tempat terbaik untuk tunanetra. Panti bukan ide yang tepat. Panti membuat penyandang tunanetra merasa eksklusif, yang menghambat interaksi sosial mereka di masa depan. Selain itu, Panti Sosial Bina Netra lebih menekankan pada keterampilan dasar, sedangkan Yayasan Mitra Netra lebih menekankan pada aspek akademis seperti layanan kursus, pelatihan, dan pendampingan belajar. Sekolah luar biasa dan sekolah inklusi yang diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sama halnya dengan melaksanakan tujuan pendidikan untuk siswa tunanetra. Sekolah luar biasa juga dikenal sebagai SLB, adalah program pendidikan khusus yang terpisah dari anak-anak umum lainnya dan memberikan perawatan khusus kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Sekolah luar biasa sekarang dibagi menjadi 3 kelas khusus. Yang pertama ada SLBA untuk tunanetra. Yang kedua ada SLBB untuk tunarungu dan wicara. Dan yang terakhir ada SLBC untuk tunagrahita. Karena kurikulum yang tidak sesuai, belajar mengajar tunanetra tidak fokus dan insentif. Padahal kebanyakan tunanetra memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan orang lain.
Oleh karena itu, sekolah terbaik untuk tunanetra adalah yang memungkinkan penyandang tunanetra bersosialisasi dengan orang lain. That's all from me. Please apologize if there is a word error. Thank you.